Halo adik-adik, apa kabar nih? Jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Nah, udah pada bosen belum buat sekolah online? Jangan bosen-bosen ya, karena hari ini kita Bina Imannya juga online. Walaupun kita jauh-jauhan, adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, adik-adik tahu nggak bulan ini bulan apa? Bulan apa ya? Bulan Oktober. Iya, hari ini bulan Oktober, betul Kak Sisil. Nah, bulan Oktober ini adalah bulan Rosario. Jadi selain kita doanya semangat, sekolah minggunya harus semangat ya. Biar tambah semangat, kita mulai dulu dengan nyanyi bareng-bareng. Ikutin nyanyiannya sama gerakannya ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Lagunya adalah Kelinciku. Yang udah bisa langsung nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembayang. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan sembayang dulu, mau tidur sembayang dulu, bangun tidur sembayang dulu. Nah adik-adik, itu lagunya. Nanti kalau belum bisa kita pelajarin lagi ya sama-sama. Nah adik-adik, tapi sebelum kita mulai, kita harus berdoa. Nah kita berdoa dulu ya. Yuk sama Kak Joan akan pimpin doa kita. Doa sama-sama ya. Nah, adik-adik yang di rumah semuanya ambil sikap doa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, fokusin pikirannya. Nanti kakak akan pimpin doanya, adik-adik ikutin di rumah ya. Sebelumnya kita mulai tanda kemenangan Kristus dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita. Kami boleh merasakan Engkau beserta kami selalu. Kami mengandalkan bimbingan-Mu ya Roh Kudus dalam kegiatan Bina Iman kami pagi ini. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, udah doa, udah nyanyi. Selanjutnya kita mau dengar cerita nih, dengar cerita yang seru banget. Nanti akan dibawain oleh Kak Sisil. Adik-adik simak yang baik ya. Oke. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita dengerin cerita dari kakak ya. Ceritanya tentang seorang anak yang lagi bergumul dengan hatinya yang risau sekali. Jadi, nih, ada satu sekolah yang sebentar lagi bakal ulang tahun. Nah, adik-adik pernah nggak sekolahnya lagi ngadain acara, lagi adain kegiatan. Nah, ada satu anak namanya Wina. Dia sudah lama menantikannya ulang tahunnya, sekolahnya ini akan ulang tahun. Karena pasti akan banyak kegiatan yang akan bisa diikutinya bersama dengan teman-temannya. Nah, ia nampak bersemangat sekali. Selain ada pentas seni, ada berbagai macam kegiatan lomba. Nah, yang paling ditunggu-tunggu sama Wina adalah lomba menyanyi. Nah, siapa nih adik-adik di sini yang juga suka menyanyi? Nah, menyanyi ini favoritnya Wina. Hampir semua jenis lagu ia kuasai. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk melatih kemampuan vokalnya. Untuk lomba kali ini, Wina bahkan sudah menambahkan latihan gerakan dan penampilan panggungnya supaya terlihat luwes dan lebih menjiwai dalam bernyanyi di depan juri dan juga teman-teman. Nah, meskipun Wina sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, tapi Wina merasa gelisah sekali menjelang hari H mau tampil. Dalam pikirannya, Wina berpikir, bagaimana kalau ia lupa syairnya? Bagaimana kalau nanti aku lupa gerakannya ya? Bagaimana kalau tiba-tiba mic-nya mati? Bagaimana kalau juri-juri tidak suka dengan lagu yang aku nyanyikan? Bagaimana kalau teman-teman menertawakan aku? Banyak sekali yang dipikirkan Wina. Hatinya tidak tenang sekali. Kemudian Ibu Wina melihatnya dan ibunya Wina mengajak Wina untuk berdoa. Kemudian akhirnya Wina dan ibunya
berdoa, memohon rahmat ketenangan kepada Tuhan. Ia menyerahkan seluruh usaha persiapan yang sudah dilakukannya. Wina juga memohon supaya Tuhan membantu agar ia tidak menangis walaupun ia nanti tidak menang. Nah, hari H lomba tiba nih teman-teman. Wina maju dengan hati yang gembira dan yakin karena dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dia percaya sama Tuhan kalau semuanya akan dalam melindungan Tuhan. Kemudian selesai ia bernyanyi, semua teman-temannya memberikan tepuk tangan yang meriah. Kemudian ia juga melihat juri-juri pada mengangguk-ngangguk kesenangan melihat Wina bernyanyi. Akhirnya sampailah pada pengumuman hasilnya. Nah, hasilnya adalah Wina mendapatkan juara 2 teman-teman. Nah, Wina senang sekali. Ia sungguh tidak menyangka. Wina bersyukur akan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan Tuhan melebihi apa yang dia minta. Nah, teman-teman, kalau teman-teman adik-adik semua mempunyai kegelisahan dalam hati, mempunyai keraguan seperti kayak, aduh aku besok ikut lomba, aku takut nih teman-teman aku tertawain aku nggak ya? Adik-adik berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Jadi kuncinya adalah adik-adik harus berdoa dan percaya pada Tuhan sepenuhnya. Nah, adik-adik, setelah ini sekian cerita dari kakak ya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan kitab suci yang akan dibawain sama Kak Joan. Jadi adik-adik siapin buku kitab sucinya. Kita baca kitab sucinya sama-sama agar lebih mendalami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hai adik-adik, gimana tadi cerita dari Kak Cecil? Seru kan? Nah, sekarang kita harus tahu nih apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Nah, sekarang adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Terus kita buka nih. Kita buka Filipi 4 ayat 12 sampai 14. Kalau memang adik-adik susah buat carinya, minta tolong bantuan papa mama ya. Sekarang kakak akan bacain sama-sama, adik-adik baca juga di rumah. Oke? Kita mulai dari Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dengan segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kita lanjutin ayat 19 sampai 20 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, apa sih yang Tuhan Yesus mau buat kita untuk renungkan hari ini berdasarkan bacaan kitab sucinya? Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus mengajarkan bahwa segala perkara, segala masalah itu kita dapat tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Kekuatan itu bukan hanya dari manusia mengandalkan diri sendiri doang, tapi kita harus andalkan Tuhan. Ketika adik-adik sakit, terus sedang sedih, sedang takut, gelisah, atau merasakan hal apapun yang bikin adik-adik itu gak nyaman. Nah, di saat itulah adik-adik harus ingat, ada satu hal yang adik-adik harus lakukan pertama, yaitu berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Pasti habis adik-adik doa nih ya, habis cerita, habis curhat sama Tuhan, adik-adik akan merasa lebih lega. Selanjutnya, selain itu, doa itu gak boleh hanya waktu sedih doang atau waktu ketakutan doang, tapi berdoa itu saat suka dan duka. Jadi saat adik-adik senang, adik-adik juga berdoa kepada Tuhan Yesus, bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus karena adik-adik diberikan kebahagiaan. Nah, kita punya teladan nih sebenarnya, teladan yang
ngajarin kita untuk berdoa dengan baik, yaitu bundanya Yesus sendiri. Siapa coba? Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ini adalah teladan kita dalam hidup rohani, karena ia adalah seorang pendoa yang taat, dan Bunda Maria ini memuliakan Allah dengan kidung doanya. Nah, kita pun bisa memohon kepada Bunda Maria selain kepada Tuhan Yesus, agar Bunda Maria itu doain kita. Seperti yang adik-adik tahu, pasti adik-adik udah belajar ya doa Salam Maria. Ada kata-kata Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Jadi di situ kita minta didoakan sama Bunda Maria sekarang dan selama-lamanya. Bulan ini itu bulan apa ya? Bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Nah, adik-adik udah bisa belum doa Rosario sendiri? Apa ada yang belum pernah lihat Rosario? Nih, kakak punya Rosario nih di sini. Rosario macam-macam ya bentuknya ya. Tapi intinya adalah ini salah satu sarana kita untuk berdoa kepada Tuhan dan kepada Bunda Maria. Nanti di sini kalau adik-adik belum bisa berdoa Rosario sendiri, bisa minta tolong papa sama mama ya. Nah, nanti kalau dalam doa Rosario ini dikenal ada 4 peristiwa. Ada peristiwa gembira, sedih, mulia, sama cahaya. Nah, peristiwa-peristiwa ini didoainnya berbeda-beda tiap harinya, tergantung hari apa itu. Tapi nanti kalau adik-adik bingung tinggal ajarin. Nanti adik-adik bisa pakai Rosarionya nih. Gitu ya, terutama di bulan Oktober yang bulan Rosario ini. Nah, dengan rajin doa Rosario ini, maka bersama-sama Bunda Maria kita bisa memuliakan Allah. Nah, kesimpulannya dari semua yang kita ceritain dan baca hari ini, ada 4 hal yang adik-adik harus ingat. Yang pertama, bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu setia ya adik-adik. Setia dalam arti Tuhan hadir dalam segala peristiwa hidup kita. Mau senang Tuhan ada, mau sedih juga Tuhan ada. Yang penting Tuhan gak pernah ninggalin kita sama sekali. Terus yang kedua, kita dapat bertemu Tuhan itu sarananya melalui doa. Jadi kalau adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus, jangan ragu buat ngungkapin perasaan. Gak usah berpikir, aku gak bisa berdoa, aku gak bisa doa yang baik, doanya jelek. Gak ada yang seperti itu, karena Tuhan Yesus mau dengerin perasaan kita, berbicara kepadanya. Yang ketiga, doa itu memberi kekuatan dan penghiburan untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Jadi kalau adik-adik lagi takut atau khawatir akan sesuatu, misalnya takut nih besok mau ulangan, atau takut gak bisa ngerjain PR, atau takut mau ikut lomba sesuatu, merasa gak bisa. Nah, itulah saat adik-adik harus berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan, dimampukan, dan bisa berkaryanya bersama Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, seperti Bunda Maria, kita dapat selalu dekat dengan Allah saat sedih maupun gembira dengan selalu berdoa pada Tuhan. Jadi udah ada yang neladanin kita terlebih dahulu nih, kita tinggal ikutin Bunda Maria yang tekun berdoa, maka kita harus juga seperti dia supaya selalu dekat sama Tuhan dan hidupnya selalu disertai sama Tuhan. Nah, selain Bunda Maria, ada lagi nih satu orang kudus yang bisa jadi teladan kita. Dia juga rajin berdoa. Mau denger gak ceritanya? Kak Cecil bakal ceritain nih. Halo adik-adik, gimana? Tadi udah selesai kan dengerin cerita dari baca kitab sucinya oleh Kak Joan. Nah, jangan bosan dulu ya adik-adik, tetap dengerin kakak nih. Nah, sekarang Kak Cecil mau kasih tahu tentang orang kudus yang bisa kita ikuti selain Bunda Maria. Nah, siapa sih dia? Yaitu Bapak Beato Herman Yosef. Nah, adik-adik ikutin ya, Bapak Beato Herman Yosef. Nah, siapa sih dia? Nah, Bapak Beato ini berasal dari keluarga yang kesalehan hidup. Sikap saleh yang dimilikannya merupakan hasil dari pola pendidikan yang diterapkan kedua orang tuanya. Jadi adik-adik, sejak kecil Bapak Beato ini sudah senang sekali dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria.
Nah, ketika umur 12 tahun, Bapak Herman terdaftar menjadi salah satu murid di biara. Nah, dirinya ini menjalani pola hidup yang keras sesuai dengan peraturan biara. Banyak orang yang mencintai dirinya karena kesucian hidup dan kesederhanaan yang ia miliki. Nah, adik-adik, jadi Bapak Beato ini dekat sekali dengan Yesus dan Bunda Maria. Dia selalu rindu untuk berbagi cerita, sehingga datang setiap waktu ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan dan Bunda Maria. Tidak cuma bercerita, Bapak Herman Yosef juga selalu ingin memberikan apa yang terbaik yang dia punya untuk Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Nah, salah satunya nih adik-adik, jadi suatu saat sebelum pergi ke sekolah, ia menyempatkan diri untuk singgah dan berdoa kepada Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus di dalam gereja. Kepada Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus, ia mempersembahkan sebuah apel yang diberikan oleh ayahnya sebagai bekalnya ke sekolah. Karena ia masih kecil, ia mengulurkan apel itu kepada kanak-kanak Yesus. Tetapi ia tidak cukup tinggi untuk bisa mencapai tangan Yesus. Ia ingin memanjat, namun diurungkan karena merasa tidak sopan. Lalu tiba-tiba adik-adik, dengan keajaiban yang ada, keajaiban datang. Tiba-tiba Bunda Maria tersenyum, lalu membungkuk dan menerima pemberian Herman. Herman tertawa ceria. Nah, sesudah itu ia berpamitan pulang. Tapi dia tidak lupa untuk terus berdoa. Jadi Tuhan Yesus tetap datang lagi kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Kemudian pernah sekali ia datang tanpa bersepatu. Padahal pagi-pagi itu udara sangat dingin. Bunda Maria tiba-tiba menunjuk ke sebuah ubin yang terlepas. Herman membalik ubin itu dan mendapati sejumlah uang yang cukup untuk membeli sepatu. Nah, setelah saat itu, setiap kali Herman memerlukan sesuatu, di tempat itulah selalu tersedia apa yang diperlukan. Nah, adik-adik, jadi Bapak Herman Yosef itu dekat sekali dengan Yesus dan Bunda Maria. Nah, adik-adik mau kan juga dekat seperti Bapak Herman Yosef kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria? Jadi adik-adik bisa menjadikan Yesus dan Bunda Maria adalah sahabat untuk bercerita. Ketika adik-adik lagi galau misalnya, tidak bisa mengerjakan tugas, adik-adik bingung, adik-adik tinggal berdoa, memohon pertolongan kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Nah, dengan adik-adik mau berdoa, mau mempersembahkan yang terbaik, nah Yesus dan Bunda Maria juga pasti berkenan memberikan apa yang adik-adik gelisahkan. Seperti itu. Nah, adik-adik, sekian cerita dari Kak Cecil. Nah, cerita ini juga menutup pertemuan kita hari ini adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan. Nah, setelah ini kita mau berdoa dulu untuk menyelesaikan cerita hari ini. Terima kasih adik-adik. Berikan ya. Nah, abis ini kita akan doa penutup dulu. Sebelumnya untuk menutup kegiatan kita hari ini. Yuk, kita sama-sama berdoa, mengambil sikap doa yang baik. Gimana kalau mau berdoa? Harus lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa yuk. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus yang baik. Hari ini kami diingatkan untuk terus rajin berdoa seperti Bunda Maria dan Beato Herman Yosef. Semoga dalam sedih dan gembira kami selalu ingat bahwa Engkau menyertai kami, sehingga hati kami selalu dipenuhi damai sejahtera yang berasal dari diri sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita akhiri, kakak ada satu lagu, judulnya Dalam Suka Duka. Kita nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3.
Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum.